Panglima TPNPB OPM Titus Murik Wali perintahkan lawan pasukan TNI Polri usai markasnya dikepur pasukan elit. Panglima TPNPB OPM Titus Murik Wali perintahkan lawan pasukan TNI Polri usai markasnya dikepur pasukan elit. Gencarnya penyisiran terhadap KKB oleh pasukan elit TNI Polri membuat Panglima tertinggi Komando Militer Daerah 3 TPNPB OPM Titus Murik Wali mengeluarkan surat perintah operasi umum. Gencarnya operasi penyisiran terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau lebih dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, oleh pasukan elit TNI Polri membuat Panglima tertinggi Komando Militer Daerah 3 TPNPB OPM Titus Murik Wali mengeluarkan surat perintah operasi umum. Dalam surat PU umum yang diterima Sindo News dan ditandatangani Panglima tertinggi Komando Militer Daerah 3 TPNPB OPM Titus Murik Wali di Ilaga pada 10 Mei 2021 disebutkan agar tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan TNI Polri. Titus Murik Wali juga memerintahkan agar Kodam-Kodam tetap mempertahankan pos-pos yang ada anggota militer TPNPB OPM. Kami menghadapi musuh kita dan perang ini untuk merebut hak-hak rakyat Papua, kata Titus Murik Wali. Sementara Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Reza Nurpatria, enggan berkomentar banyak soal beredarnya surat dari pimpinan TPNPB OPM Titus Murik Wali. Terima kasih informasinya. Bila ada perkembangan akan disampaikan, terima kasih, kata Kapemdam 17 Cendrawasih dalam pesan WhatsApp yang diterima Sindo News. Sebelumnya, Lesmin Walker, Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB, atau lebih dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, dan seorang rekannya ditembak mati pasukan TNI Polri Kamis 13 Mei 2021. Lesmin ditembak mati setelah terjadi kontak tembak antara KKB pimpinan Leri Mayuta Lenggem tersebut dengan pasukan elit TNI, yaitu Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500 Sikatan Kodam 5 Brawijaya, dan Satgas Pinang Sirih atau Cakra Kostra. Kontak tembak terjadi saat ketiga tim pasukan khusus TNI ini bersama personil Polri melakukan penyisiran terhadap anggota KKB di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo, membenarkan bahwa telah terjadi kontak tembak di Kampung Wuloni Kamis 13 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIT dan menewaskan 2 anggota KKB. Betul ada kotak tembak di sekitar Kampung Wuloni, Ilaga. Laporan yang saya dapat sampai saat ini 2 orang KKB tewas dan masih diadakan pembersihan, ujar Jenderal berbintang 2 tersebut kepada MNC Portal Indonesia. Inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit TNI pun telah dikerahkan ke Tanah Mutiara Hitam untuk menumpas OPM. Kawasan yang disebut segitiga hitam menjadi fokus para prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis, lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip gridhot.id dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata.
Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yaitu berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan dua kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutnya dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tidak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada satu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu supir Wamena Puncak Jaya ketika dikonfirmasi dari Jayapura pada hari Kamis. Tidak jarang untuk melewati jalur ini sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, tambah Amiruddin. Daerah segitiga hitam tidak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Di Lani Jaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Manimbu. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yaitu Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi pimpinan Lekagak, Tengah Maki Telenggen, dan Kalenak Murib. Kelompok Yambi ini diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpau. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tidak ada hubungannya dengan satu organisasi. Kepentingan KKB itu adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh, serta melakukan kekerasan.